suami berinisial AF 31 tahun, istrinya berinisial YL 22. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare. Padahal dia nggak butuh skincare, yang dia butuh adalah brain care. Sekali klik di layar ponsel, harapan berubah jadi jebakan. Di balik aplikasi yang tampak ramah, tersembunyi sistem ekonomi baru, kapitalisme algoritmik. Ia tidak menjual barang, ia menjual harapan, adiksi, dan utang. Korbannya bukan hanya satu orang, tapi rumah tangga, ibu-ibu, anak-anak, jika negara tak hadir, bahkan satu generasi. Dahulu, ekonomi digerakkan oleh kerja dan kejujuran. Kini, ekonomi digerakkan oleh data dan kecerdasan buatan. Di balik pinjaman online, ada algoritma yang tahu kapan kita sedang lemah. Di balik game judi online, ada sistem yang tahu kapan kita sedang bosan. Kapitalisme algoritmik tidak bekerja untuk kesejahteraan. Ia bekerja untuk mengejar klik. Dan sekali klik, bunga mencekik. Sekali klik, rekening terkuras. Sekali klik, rumah tangga hancur. Kita punya undang-undang zakat, haji, bank syariah. Tapi mengapa ekonomi kita masih penuh jerat dan jebakan? Karena ekonomi kita kehilangan nilai spiritual dalam distribusinya. Rakyat hanya jadi data statistik semata. Ibu-ibu jadi target promosi utang. Anak muda jadi pasar judi daring. Di mana peran negara? Di mana etika? Di mana ruhnya? Disinilah tasawuf menawarkan jalan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menghidupkan kembali dunia ekonomi dengan nilai-nilai transendental. Tazkiyah, menyucikan niat kebijakan publik. Adil, menegakkan keadilan distribusi. Mizan, menyeimbangkan kapital dengan kemaslahatan rakyat. Ekonomi bukan sekedar untung, tapi soal tanggung jawab. Kita perlu homo economicus mutakin, manusia ekonomi yang cerdas, tapi juga takut pada Tuhan dan peduli pada sesama. Sumitro Joyohadikusumo sudah merancang ekonomi Indonesia agar kuat tapi adil, rasional tapi berjiwa sosial, seperti pendapat Rocky Gerung berikut ini. Saya belajar economics dan lebih sering belajar sendiri, karena saya hanya ingin tahu apakah sebetulnya semua manusia itu boleh disebut sebagai homo economicus di dalam pengertian Adam Smith, atau homo economicus dalam pengertian Friedrich von Hayek, atau homo economicus dalam pengertian Sumitro Joyohadikusumo. Jadi semua pertanyaan itu ada di kepala saya. Ketidakpuasan sebetulnya dari awal untuk mengetahui manusia itu nature-nya apa sebetulnya. Nah, kalau kita mulai dengan semacam keterangan awal, saya mau katakan saya berhadapan hari ini dengan 80 pembohong. Economics doesn't lie, economics does. Ilmu ekonomi tidak berbohong, yang berbohong adalah ekonom. Karena dia mesti ucapkan apa yang dia maksud dengan efisiensi. Dia mesti ucapkan apa yang dimaksud dengan rational expectation. Nah, semua itu menuntut pertanggungjawaban, dan ekonom bilang enggak, saya enggak perlu pertanggungjawabkan. Kalau saya salah di dalam mengambil kebijakan, saya akan bilang modelingnya belum sempurna. Variabelnya belum cukup. Jadi selalu ada adequacy untuk mengatakan now, sekarang saya bilang saya seorang ekonom tuh ketika semua variabel tersedia. Artinya tidak diperlukan value, tidak diperlukan inspirasi, tidak diperlukan etos. Nah, cukup kita tunggu bagaimana seluruh variabel itu tiba di depan saya tuh, maka saya menjadi seorang pasif. Padahal di dalam kehidupan real kita aktif untuk menuntut justice, menuntut kesetaraan tuh. Sekarang ilmu ekonomi itu berantakan, dibuat berantakan oleh Donald Trump. Mau dirapikan oleh Sri Mulyani. Akhirnya dia nyerah juga tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa ada kesempatan sebetulnya untuk membangun satu markas pikiran baru
yang basisnya adalah real life. Itu pentingnya kita belajar tentang sejarah ekonomi itu. Pak Mitro mengerti sejarah ekonomi. Pak Mitro pasti di awal abad 20 bergaul dengan para ekonom Prancis yang padat filosofinya tuh. Bicara tentang Fabian Society, ngomong tentang sosialisme awal tuh. Jadi saya bisa bayangkan bahwa Pak Mitro bukan homo economicus in optima forma. Ethics ada di dalamnya. Dan itu yang memungkinkan kita mengembalikan pikiran Sumitro itu di dalam ranah ethics. Jadi kalau disebut forum Sumitro ekonomik, mungkin Sumitro etoskonomik. Ada etosnya. Tanpa etos, kita jadi mainan dari artificial intelligence. Gak ada poin pembicaraan kita hari ini. Semuanya bisa tersedia hanya dengan 2 kali klik. Kita mau bungkus negeri ini dengan satu etos yang baru. Yang dalam tafsir saya, Presiden Prabowo menginginkan ada kesetaraan manusia di depan kapital. Itu adalah ideologis. Yang ada di kita selama ini, ada market ekonomi, oke. Market ekonomi memberi sinyal pada kita untuk mengambil keputusan secara efisien. Market ekonomi. Tapi yang terjadi, market ekonomi masuk sampai ke dalam sistem kultural kita, berubah menjadi market society. Batas itu yang mesti kita tegaskan. Tidak boleh market ekonomi masuk ke dalam dan berubah menjadi market society. Itu yang terjadi di Rempang, terjadi di Papua, terjadi di Kalimantan tuh. Karena ekspansi dari market itu hanya memungkinkan kita bergerombol di sekitar modal kapital yang bahkan kita tidak bisa akses tuh. Jadi saya mulai berpikir bahwa forum semacam ini mengingatkan kembali bahwa dari awal ilmu ekonomi itu bergabung dengan filosofi, bergabung dengan sosiologi itu. Siapa Adam Smith? Dia seorang ekonom, bukan. Pertama-tama dia adalah filsuf moral. Siapa dia? Dia adalah sosiolog. Belakangan modeling dia kita pakai itu. Siapa von Hayek? Apakah dia seorang neoliberal atau seorang libertarian? Oh iya. Tetapi dari awal dia hendak menghindari orang masuk dalam jebakan serfdom, perbudakan. Road to serfdom. Kan itu bukunya kan. Tetapi kita mau lihat apakah manusia bisa mengembalikan fungsi evaluatifnya ketika berhadapan dengan technological society hari ini. Jadi sekali lagi sebagai pengantar itu kita mau tuntut satu upaya dari teman-teman ekonom muda untuk menghasilkan a new kind of mode of economic thinking. Kita bicara ekonomi oikos nomos, aturan di dalam oikos rumah tangga. Sambil kita tahu bahwa peran perempuan di dunia ini 80% produk sembako kita dihasilkan oleh tangan perempuan di dunia. Tapi perempuan hanya 13% perempuan yang punya akses pada propertinya. So kalau kita bicara do you speak economics? Orang mesti tanya, do you speak feminist point of view in economics? Kan itu intinya tuh. Lebih dari itu, dalam keadaan hari-hari ini kita krisis lingkungan. Orang nggak bicara lagi do you speak Chicago School, Cambridge School, Austrian School. Orang tanya do you speak environmental ethics? Jadi kita mau lengkapi pertemuan hari ini dengan sesi-sesi yang akan bertumbuh terus. Supaya satu waktu kita bisa katakan bahwa cara kita mengakses pengetahuan pada akhirnya menunjukkan apakah kita moral person atau sekedar homo economicus yang sekedar mengejar rasionalitas. Saya kira itu sambil kita uji nanti apakah dalil saya bisa ditumbuhkan di dalam era hari-hari ini ketika semua orang sibuk dengan skincare. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare. Padahal dia nggak butuh skincare, yang dia butuh adalah brain care. Kekurangan otak, kekurangan akal itu yang ada di kita tuh. Kan kita mesti uji lebih dari awal. Jadi kenapa kita mesti bicara begitu? Karena pada akhirnya yang kita sebut sebagai public policy adalah kapasitas berpikir dari pejabat publik. That's all.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kini, anak-anak bangsa harus melanjutkan. Membuat kebijakan belanja negara bukan untuk elit, tapi untuk rakyat. Mengendalikan AI bukan untuk adiksi, tapi untuk distribusi. Mengundang investor bukan untuk merampok desa, tapi membangun kedaulatan pangan dan energi. Kapitalisme tak bisa dihapus, tapi bisa diarahkan. Dan itu hanya bisa terjadi jika ruh tasawuf masuk ke jantung ekonomi. Sekali klik bisa merusak rumah tangga, tapi sekali kesadaran bisa menyelamatkan generasi. Mari kita bangun ekonomi yang tidak hanya canggih, tapi juga sujud. Bukan hanya efisien, tapi juga penuh kasih sayang. Inilah waktunya. Kapitalisme algoritmik harus tunduk dan dikendalikan ruh etik dalam perspektif tasawuf, bukan sebaliknya. Assalamualaikum.